mana ieu teh? Majalengka. Tanganna Haji Udin atuh. Sok kumaha aku mah geus tong make speaker ganek. Datang ka dieu rek naon, Dut? Pan urang mah ieu ka dieu teh ieu. Jawab nu balik. Hayang kapanggih ka hiji raja. Raja naon ari sia? Ieu tanya bebas we teh mah raja naon. Raja naon? Pun nama hayang kapanggih. Aing mah tong boro jadi raja, pamri suri ge teu boga aing mah. Jadi arek naon cenah ka dieu teh dia. Ya ka hiji abi bade silaturahmi ka Pak Haji. Itu nu kaduana nya ilah nama bade ngadukung Kang Dedi. Ngadukung naon? Ngadukung jadi gubernur. Naon sababna nitah kuring? Anyakeun bae da urang mah cek hatena teh ka Kang Dedi urang mah. Naon dasarna teu cukup ku hate? Kudu Nyanta make aya dasar pikiran. pokona mah Kang Dedi teh Naon? percaya ka Kang Dedi sugan bakal robah urang khusus nama Jalengka bisa dirobah. Ulah sampai ulah rakyat urang sangsara. Eueuh bisa nu ngarobah hirup iwati diri sorangan. Sanajan gubernur aing aya sia kedul macul moal boga pare. Nah justru ayeuna di Majalengka seueur pabrik tapi nu urang luar anu lebet teh nu ti Majalengka mah teh aya. Kunaon teu sarakola urang Majalengka? Sakola nama. Heuh kunaon? Han aya lebet teh siga wayang sup keluar deh sup kalau. Ya lamun engke supaya Majalengka kan berkembang jadi kawasan industri. Engke SMK teh kan bagian pemerintah provinsi. Nah engke SMK na diarahkeun sesuai jeung kebutuhan industri. Konsep kuring engke di sakolana diajarna 1 tahun, diajar teorina 2 tahunna magang di pabrik. Ade ulah poho. Pangdukungkeun ulah poho. Waduh, sia ngadukung teh. Tempo waktuna sia kurang gocap pindah ka saja. Dukung ulah sok teu ngadukung ya. Lamun hayang boga pamimpin adil, rakyat na ge kudu adil. Siap. Semoga Allah selalu membimbingmu dan biarlah angin menuntun langkahmu. Ya, kita mau bertemu dengan apa kabar? Wes ya kalau hormat saya hormat lagi. Kenal dari Bapak Siapa? masih ada jam tangan itu. Oh iya, Jam pernah. dinding itu. Jam dinding ya. Iya. Dulu, iya. Bapak Iya. siapa? Ku Seri, Kubu Kali Sapu. Kubu sini. Iya, Kali Sapu, Pak. Coba Kali- ganti. Kali Sapu. Kali Sapu. Sudah mantan. Terima kasih. Mantan kubu ya. Iya. Walah. Silakan. Oh, saya pengacara Pengganti. sekarang, Pak. Pengangguran banyak acara. Pengacara, pengangguran. Penggemar berat ini Udah, dulu. terima kasih. Harus sampai sekarang. Oh, itu Bang. Sampai Ya, sekarang. terima Sampai kasih. sekarang. Ya. Ini siapa? Mas Robi anaknya Iya. putranya Ibu Ayu. Yang diramaikan itu bukan? Enggak, yang ini yang Oh, Mas ini. Rama. Ini Mas kamu Rama. yang dituduh geng motor. Iya. Tampangnya kagak ada tampang geng motornya ini. Oh, kalau ini mah geng baso, anak mami. Anak mami. Enggak. Oh, gimana tadi, Bu? Apa kabar? Ibu, apa kabar? Saya bilang dituduh pembunuh geng motor. Gimana wajahnya kayak gini? Nggak ada tampang-tampangnya. Ah, ini anak mami. Anak mami, ya kan? Oh, anak mami. Ya, mangga. Ya. Nah, ini saya sudah nyampe ke Cirebon, bertemu dengan mantan ketua tim penggerak PKK Kabupaten Cirebon, mantan wakil Bupati Cirebon, dan ke depan calon Bupati Cirebon. Bener? Amin. Iya, bener kan? Benar. Sini, ini yang viral sini. Wah, ini harus sini sebelah sini dong, dekat mami. Ini kan penting saya Vina ini kasus yang sangat menarik bagi saya. Kenapa saya sampai turun terus menyajikan data dan ikut mengadvokasi ya? Karena ini derita rakyat kecil. Orang tidak. Ya menurut saya sih sudah kesimpulan orang tidak berdosa. Harus mengalami pidana penjara bahkan ada yang seumur hidup. Nah, kalau itu menimpa kita
Dan ibu juga bagian yang terkena fitnah, Iya, Kang. ya kan? Iya, Kang. Kita cerita deh, kenapa kasus ini menjadi ramai? Satu, karena ada faktor film. Yang kedua, ada misteri 3 DPO. 3 DPO ini diasumsikan kenapa orang polisi tidak bisa nangkep itu karena anak petinggi Polri dan anak bupati. Kan gitu loh. Iya, Sehingga iya. publik menjadi luar biasa, luar biasa, dan akhirnya makin kesini makin terungkap, makin deket pada titik kesimpulan. Ya, seminggu lagi udah ada kesimpulan. Ya. Dan sekarang kita bertemu dengan anak yang dianggap DPO itu. Iya kan, yang dianggap kan oleh publik, ya kan? Ya kan, daftar pencarian orang. Nah, ternyata orang yang saya ketemukan umurnya berapa sekarang? Siap, umurnya 20 tahun. Berarti 8 tahun yang lalu. Berarti 11 tahun. masih 11 tahun. 11 tahun. Ada 8 tahun yang lalu, umurnya 11 tahun. Emang namanya siapa? Ramadhani. Kenapa jadi ke Egi diarahkan ke? Karena ada salah satu DPO yang namanya Dani juga. Oh, namanya Dani. Siap. Loh, tetangga saya Dani. Oh, enggak. Oh, salah satu DPO yang namanya Dani. Iya. Kan sempat gelisah juga Ibu ya? Iya, Kang. Saya juga sebagai orang tua sedih juga ya, Kang ya. Kan yang namanya bully ini kan tidak hanya secara fisik saja kan ya, Kang ya, tapi ini melalui media sosial. Dan memang di medsos ini sangat membabi buta. Sangat membawa efeknya sangat dahsyat sekali dari keluarga. Kita juga kena sanksi sosial ya kan. Ketika anak saya misalnya jalan gitu, selalu tatapannya ke anak saya, ntar jadi omongan-omongan gitu loh, Kang. Yo, ini masih berkeliaran nih, ini gitu loh. Pokoknya Kang, gini gitu kan. Bu, kalau yang diprediksi punya kesalahan atau yang dituduh punya kesalahan itu pejabat, terus anak anggota Polri pasti cepet, anak anggota DPR pasti cepet, karena kebetulan anak wakil bupati, ya kan, anak mantan bupati ya cepet. Benar kan? Tapi memang pernah ikut geng, enggak? Enggak pernah. Tapi naik motor pernah. Naik motor Nggak boleh, Kang, dari kecil. Ah, itu penting dijelasin. Dari kecil memang anak-anak saya punya anak 4, Kang. Ya kan? Ini yang pertama, Kang, Pak Kuwu termuda. Sekarang jadi Kuwu. Kabupaten Cirebon. Sini dong dulu. Jadi Kuwu di mana ini Kedung anak Jaya. ibu? Desa Di Kedung Jaya. Desa Kedung Jaya. Kedung Jaya. Jadi Kuwu. Jadi Kuwu. Udah punya istri? Sudah. Sudah ya. Ini Jadi kan istrinya, Kang. oh, ini Bu Kuwunya. Iya. Wah. Masih turunan Syarifah, Kang. Yang sudah klarifikasi itu. Klarifikasi. Saya selalu sosial media saya dibuat klarifikasi semua anggota keluarga. Gitu. Yang digeruduk netizen saya sih. Katanya misklarifikasi. Oh, karena dianggap Bu Kuwu. Bukan, karena dianggap membela pembunuh katanya. Oh, membela pembunuh. Dia kan melahirkan fitnah baru loh. Iya, makanya. Melahirkan membela pembunuh. Iya. Lama dong digeruduk. Wah, sampai sekarang. Ya. Jadi bulan-bulanan. Ya, saya selalu ingin menyajikan fakta dan data yang objektif ya. Saya bukan nimbrung di urusan ini. Justru saya ingin sekali kasus ini tuntas. Iya, benar, Kang. Siapa pembunuhnya, siapa pelakunya, ya kan? Pembunuhan atau kecelakaan, ya kan? Nanti dong lihat. Tapi kan sekarang sudah mulai terkuak. Fokus kita kan 2 sekarang. 1, bela Saka Tatal yang sudah keluar agar di PK-nya nanti dia tidak bersalah, karena dari rangkaian saya sudah melihat kecenderungan kuatnya Saka Tatal tidak bersalah. Yang kedua, 7 terpidana ini. Karena kecenderungannya ya, yang dari data yang disajikan mereka tidak ya, apalagi dengan ada pengacara tadi sudah menyampaikan bahwa salah satu saksi sudah mulai mencabut keterangannya di persidangan, keterangan di BAP kan bagus. Nah, selama jadi bulian gimana perasaannya? Ya, perasaannya pasti kalau saya sendiri kuat yang, tapi kalau ngelihat mama sedih tuh jadinya ikut sedih gitu. Kalau saya sendiri sih kuat nahan bulian gitu, tapi kan saya punya orang tua, saya udah punya keponakan. Nah, itu yang lebih nggak kuatnya di situ. Iya. Ini sih untuk ukuran geng terlalu feminim.
Ya maskulinnya kurang untuk ke geng ini. Ini terlalu gemulai untuk ukuran ya. Sempat disambung-sambungkan dengan Egy Setiawan yang di Cianjur. Yang di Cianjur. Dan alhamdulillah dari sosial media saya dapat alamatnya. Nah akhirnya saya ngajak ibu ke sana. Alhamdulillah sudah jelas semua bahwa ibu tidak ada keterkaitan dengan anak tersebut. Iya, pokoknya gini, sekarang itu jangan dulu diasumsikan kemanapun. Iya. Kita dua saja dulu selesaikan. Saka tatal bersalah atau tidak? 7 terpidana yang masih di dalam tahanan bersalah atau tidak? Peggy bersalah atau tidak? Itu dulu. Kita buktikan bahwa yang ini adalah tidak bersalah dulu. Setelah ini dibuktikan tidak bersalah dulu, baru kita melangkah yang berikutnya. Yang bersalah ini siapa? Jadi jangan kemana-mana begini, selesaikan satu dulu, ya kan? Baru ke yang lain. Jadi yang ini belum selesai, ini sudah kemana-mana. Nah, terus di sekolah di mana sekarang? Sekarang kuliah Di UMC. Nah, tidurnya tapi nggak didekepin mama ketika kuliah. Tidur Kamu tidur sama mama sampai usia berapa? Aku udah tahu. tidur sama mama. Kadang-kadang kan saya ini kalau mama sendiri dia masih sendiri temenin. Iya, tidur sama mama sampai SMP masih tidur sama mama nggak? Masih. Iya. Iya kan? Saya udah baca Bu, beda. Jadi nggak ada ini ya, Cik. Nggak ada, kita Kang, udah baca. jadi dengan kejadian kayak gini Kang, saya khawatir bener Kang. Kan sekarang orang semuanya fokus simpati dengan gitu ya, Vina, kasus Vina ya. Jadi saya kadang-kadang kalau udah jam 6, kamu di mana? Ini takut gitu loh Kang. Takut jadi orang membabi buta juga ke dia gitu. Jadi takutnya ada terjadi hal-hal yang tidak diinginkan gitu kan Kang. Seperti itu. Jadi saya selalu telepon terus, udah ayo cepat pulang ini gitu. Takut Kang sayanya. Iya. Gitu. Bisa aja kejadian yang tidak diinginkan terjadi sama dia karena membabi buta gitu kan Kang. Orang marah, Iya. orang benci, orang kesel, Iya. melampiaskan di jalan Iya, bisa aja. Bisa aja, makanya khawatir gitu. Atau pihak yang bermain di balik ini membuat permainan baru. Ya kan? Kan kita nggak ngerti Bu, ini permainan gitu loh. Membuat permainan baru ini disikat lagi. Hati-hati juga, karena ini sudah masuk ke lingkaran permainan, ya kan? Takut ada permainan baru lagi, kan? Gitu. Kuliah di UMC Universitas Muhammadiyah Cirebon. Oh, masih di Cirebon. Iya. Tapi pulang ke rumah dong. Pulang ke rumah. Aman. Tapi sekarang tidur nggak sama mama di rumah? Iya. Masih. Masih tidur sama mama nggak di rumah? Kalau sendiri kadang-kadang nemenin mama. Oh iya, berarti bukan mama nemenin ya? Iya. Oh, kamu yang nemenin mama. Udah punya pacar belum? Boleh lah. Belum. lah. Belum punya pacar. Dulu. Kenapa belum punya pacar? Kamu ganteng loh. Sayang dong kegantengannya tidak menjadi jomblo kan tidak tepat juga. Semester berapa? Sekarang semester 3. Semester 3 jurusan? Jurusan Teknik Informatika. Weh. Ke sekolahnya naik motor, naik mobil? Ke sekolahan naik mobil. Naik mobil, diantar? Kadang-kadang diantar, kadang-kadang bawa sendiri. Sama siapa diantarnya? Kadang-kadang teman bisa nyetir, tolong anterin yuk. Gitu. Anterin yuk. Bisa motor usia berapa? Kalau bisa motor itu karena dari kecil nggak diizinin naik motor kan? Takut. Nggak boleh naik. Sampai sekarang? Sampai sekarang. Sampai sekarang nggak bisa motor? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Minta motor aja harus kakaknya yang ngerayu mama katanya. Oh. Mbak bantuin dong ngerayu mama beli. Iya, jadi waktu dulu kan di SMA tuh kayak temen-temen pada bawa motor, kayak pengen gitu, pengen beli motor nih, kayak. Tapi nggak dibolehin sama mama. Nah kalau gimana kalau kita mulai membalik keadaan, ya kan? Membalik keadaan tuh kan begini, bahwa kita difitnah karena ada sebuah peristiwa. Yang peristiwa itu menurut saya tidak tuntas dan menurut saya ada sajian-sajian yang tidak sesuai dengan fakta dan data, kan seperti itu kalau. Nah 3 DPO itu kan sajian fiksi kalau menurut saya hari ini, walaupun itu produk hukum. Nah bentuk bahwa itu sajian fiksinya itu kan dari pernyataan Polda sendiri yang mengatakan 3 DPO itu hanya 1.
Yang dua tidak ada. Berarti yang dua kan fiksi. Nah, yang dua aja fiksi, yang satu pun kita meragukan sampai hari ini gitu loh. Nah, kalau yang dua fiksi, 7 terdakwa pun bisa jadi fiksi terpidana. Nah, ini tapi peristiwa hukum ini kan memberikan efek yang sangat luar biasa, itu penderitaan pada rakyat kecil. Nah, menurut saya sekarang justru sebagai mahasiswa jangan diam dong. Siapa? Jangan diam itu saya kena fitnah, jangan-jangan yang 7 pun adalah kena fitnah. Kalau dari gelagat para saksi kan sudah kelihatan, yang 7 pun ada kecenderungan kena fitnah. Bangkit sekarang, ikut cari siapa pelakunya. Siapa? Itu dong kayak film heroik. Wah, kan mahasiswa tuh agen perubahan loh. Mulai dong bangun opini ke mahasiswa Cirebon. Yuk kita ungkap secara bersama-sama dengan memberikan masukan, temuan, apapun yang kita ketemukan di lapangan. Kan hari ini Polda membuka ruang untuk disampaikan. Sampaikan dong hotline ke Polda Jabar agar penyidik itu punya hasanah, fakta dan data yang baru. Oh, balik sentimen negatif jadi sentimen positif. Momentum terkenal itu kan susah juga. Ya kan? Viral itu barang susah. Tergantung bagaimana kita melihat itu sebuah ancaman atau sebuah peluang. Bagaimana yang kemarin adalah ancaman ganti jadi peluang. Peluangnya apa? Mengungkap kebenaran yang sebenarnya. Sebenarnya waktu itu di akun sosial media tuh pernah menyuarakan kayak gitu, tapi nggak didengar gitu. Sama kan siapa? Sama netizen, karena kan emang mungkin karena saya kan emang dituduh gitu sebagai pembunuh lah, sebagai DPO-nya lah, jadi nggak didengar sama sekali gitu. Pengalihan isu nih, ngomongnya kayak gitu. Iya, makanya gini, nanti yang ngungkapinnya kan dari channel YouTube-nya Kang Didi. Siapa? Karena sampai hari ini relatif warga percaya, kan gitu loh. Karena kan kita nyajiin aja apa adanya, tidak berkepentingan apapun kok, gitu loh. Nyajiin apa adanya nanti. Nah kalau dari sini sudah disajikan, biasanya terus berguru. Bu Titin juga dulu dibully pengacaranya, tapi begitu disajikan di sini terus, oh Bu Titin teh bener, cuman cara penyampaiannya gayanya yang beda. Iya. Baru berani dong mahasiswa. Berani ya? Berani nggak? Berani, harus berani. Gitu. Mau nggak ngungkap kebenaran dari kasus ini? Harus. Sekarang harus berani keluar. Siap. Cari informasi, terus kumpulin informasi, sampai kasus ini menjadi kasus yang melahirkan fakta objektif, bukan fakta yang bersifat fiksi. Siap. Betul nggak? Siap, betul Pak. Wah, jurusannya apa? Jurusan kuliahnya. teknik informatika. Gampang dong. Gampang Gampang dong menjelaskannya kan? Gampang gitu loh. Jadi inilah orang yang saya cari selama ini. Sekarang sudah bertemu. Tapi sekarang kepanikannya udah mulai turun. Ya lumayan sih Kak. Sempat nggak sampai pada tingkat stres? Sebenarnya kalau tingkat stres itu kalau melihat kayak mama terus keluarga, kayak kalau misalnya keluarga udah stres tuh jadi ikut stres Ikut sih. stres. Pasti gitu. Apalagi kalau nanti mama dapat bulian, keponakan saya dapat bulian, nah itu yang sebenarnya nggak teganya tuh di situ. Kalau saya kan laki-laki kan kuat gitu loh ya. Emang laki-laki? Laki-laki. Emang laki-laki? Bener laki-laki? Bisa buktikan kamu laki-laki? Bisa. Enggak, gitu dong. Bisa dong. Bisa. Barbel suka ngangkat? Waduh, suka nge-gym ini kan. Oh, nge-gym. Kurang kepanasan, jadi laki-lakinya belum kelihatan. Ada pertandingan boxing juga kan? Oh, boxing. Iya, jadi nanti saya dapat kontrak, nanti dananya saya kasihin ke keluarganya Vina. Keren. Itu udah deal di Bali kan? Sekarang bukan hanya keluarga Pina yang harus dikasih. Siapa? Keluarga terpidana. Siapa? Iya kan? Siap. Keluarga terpidana yang harus menjalani hukuman yang sampai hari ini
kesalahannya masih kita ragukan. Kan kasihan. Jual rumah, Iya, jual motor. ya kan? Jual motor, mengalami pidana seumur hidup loh, nggak main-main. Ya walaupun saya nanti juga mau bantu ke pengacaraannya melakukan PK. Siap. Kasihan. Gimana kalau diri kita gitu? Kita baru difitnah DPO aja udah panik. Orang lain udah dihukum. Iya. Jadi yang kena fitnah bukan hanya keluarganya ibu, ya kan? Yang kena fitnah itu menurut saya menurut saya dari fakta dan data yang saya sajikan, Sakatata juga bisa jadi bagian yang terkena fitnah, ya kan? Siap. Kalau ini sih menderita cuma rasa, orang lain mau uang terkuras nggak punya, coba dikurung. Kalau ini kan dikurung sama mama di kamar. Mau dong. Kalau anak-anak mudanya bangun solidaritas sosialnya, bangun ini bangkit orang Cirebon dari stigma negatif yang dijalani. Siap, Bang. Betul nggak? Siap. Cirebon masuk Jawa Barat kan? Masuk Jawa. Wilayah Jawa Barat, gayanya Cirebon. Gaya Cirebon. Saya nyebutnya Sunda Cirebon. Gitu. Karena leluhurnya Sunda. Ya kan? Siap. Bang. Coba pengen nanya leluhur Cirebon sopo. Leluhur Cirebon. Heeh. Dari banyak kan. Heeh. Di antaranya Wali Songo, iya, ya oleh Sunan siapa? Sunan Gunung Jati. Sunan Gunung Jati keturunan dari siapa? Pajajaran. Siapa Pajajaran? Prabu Prabu Siliwangi. Sunda bukan? Sunda. Sunda. Cuman karena ada ajaran yang berasal dari Demak, dari Kudus ke sini, dari Mataram, maka gaya bahasanya mulai Cirebonan. Caruban. Siap. Ini yang lebih mengerti Caruban. Makanya gunungnya juga Gunung Jati. Iya. Nah, membangun Sunan itu membangun identity dari Gunung Jati itu diturunkan dengan makanan. Siap. Makanan apa yang terkenalnya? Pal gentong. Terus satu lagi nasi. Nasi Itu jamblang. dibungkus pakai apa? Nasi jamblang daun jati. Nah itu. History. Jadi bangun daerah dari karakter kebudayaan. Saya ini bangun pager, pengen khas Sunda, itu sampai nyari literaturnya panjang. Kalau di sini kan pagernya udah punya khas. Iya. Tinggal kurang keurus. Nanti ke depan harus kinclong dong pager-pagernya. Gang-gangnya dipakai pager-pager gaya Gapura Cirebon. Siap. Itu biar kembali lagi karakter Cirebonannya, biar wisatanya lahir Cirebonje. ke sini. Cirebonje. Ya, kita udah ketemu nih sama keluarganya Ibu Wakil Bupati Cirebon. Anak-anaknya dari wajah-wajahnya yang satu tidak jadi Pak Kuwo, ini Bu Kuwo. Ini calon bupati. Ini anaknya yang kemarin jadi bulian. Ada dua lagi sebetulnya Kak. Yang dua lagi siapa? Yang satu Sela, perempuan nomor 2, adiknya Mas Robi. Yang ketiga Reza Prima. Reza Prima dibully lagi. Akmil. Iya. Akmil dia. Pendidikan Akmil di Magelang. Dia kenapa lagi? Ya namanya Prima. Oh, Ada Prima. kemiripan nama. Semuanya Miripan ada nama. kemiripan nama. Hanya nama aja. Tapi yang paling utama ke sini. Sini nggak terbukti gantian Oh, kakaknya. dari sini nggak kena karena masih SD gantian kakaknya. Kakaknya. Dari sini nggak kena lagi gantian Reza. lagi Reza. Akpol. Akmil. Berarti semester berapa Akmilnya? Tingkat 2 ya. Udah mau tingkat 3. Mau tingkat Dasar 3 Santaruna. itu berarti usianya sekarang 21 tahun. 2000 pada waktu peristiwa itu umur 16 tahun. Masih anak-anak. Terus yang melalui Wikipedia juga bahwa Wikipedia saya, oh iya. Oh iya, gimana Bu? Tolong jelasin. Kan Netizen tuh nyari dari data Wikipedia. Iya. Di Wikipedia tuh ditunjukin tuh anak Iya. bapak itu dipanahin. Ya, Gimana? sebenarnya kan ya memang anak saya cuma 4. Yang Nah. pertama ini Ini. ya Satria, Sela. yang kedua Sela, dokter, yang Perempuan. ketiga
Reza, yang di Akmil, yang keempat adalah Rama gitu loh. Jadi di Wikipedia itu jadi seolah-olah ini kasus ini adalah dipaksakan kepada saya. Karena memang sekarang juga sudah tahun politik ya Kang ya. Barangkali ini juga jadi dipas-paskan kepada saya. Jadi kemarin kita sempat kita datangkan ke Pak Cecep yang anaknya si Peggy gitu loh. Jadi seolah-olah saya sudah kawin dengan Pak Cecep, anaknya Peggy gitu. Enggak kan, Bu? Enggak. Ya gini aja, kalau menurut saya sih tidak juga bahwa netizen ini mengarah kepada pemilihan bupati. Menurut saya justru ini adalah bagian dari sumbangsi netizen terhadap pencarian dia siapa pelaku. Ini kan liar aja. Nah, liar aja karena kebetulan ada asumsi yang dibuat DPO itu. Ibu jadi bulian itu karena ada DPO. Kalau tidak ada DPO nggak akan ada bulian ke ibu. Nah, karena DPO-nya juga menurut saya agak fiksi ya, menurut saya ya ini itu bulian, tuduhan pada ibu dan keluarga itu terlahir dari sebuah produk hukum yang tidak objektif. Karena produknya tidak objektif, ya melahirkan kemana-mana. Karena kan tidak sesuai salurannya. Kayak listrik, kalau air, karena airnya tidak ngalir pada alur yang sebenarnya, pada bocor, ya kemana-mana. Ya mudah-mudahan ya Polda sekarang meluruskan kembali, mengarah pada tujuan objektif. Walaupun dari sisi proses, lahir terpidana yang dilahirkan dari sebuah produk hukum yang dipaksakan. Tenang aja, aman, tetap semangat. Dan tugasnya adalah sekarang merubah sentimen negatif menjadi positif. Justru ini jalan sebenarnya bagi ibu untuk bercerita hal yang sebenarnya. Ya Bu ya, gitu jalan. Ya makanya kita anak-anak selalu memberikan konten di TikTok, di Instagram. Ya memang kegiatan kami sehari-hari tidak luput dari sosial media. Jadi katanya numpang tenar, numpang pansos gitu. Padahal memang hari-hari ibu juga diliput, Mas Rama juga suka aktif di ini. Jadi banyak hujatan sekarang pansos ya sering live, padahal live itu menjelaskan bahwasannya kami tidak ada keterkaitan gitu Kang. Ya ada air besar, ada air bah yang besar, maka pilihannya kita cuma dua, ikut tenggelam atau naik sampan agar sampai ke tujuan. Oke, ibu pilih naik sampan kan? Yuk naik sampan sampai ke tujuan dengan cara kasus ini harus terbuka, siapa yang salah, siapa yang benar harus ditunjukkan. Oke kan? Oke, siap. Oke gas? Oke, gas. Oke, gas. Terima kasih. Ya, kasih ya. Nuhun ya. Nuhun Ibu. Terima kasih nuhun. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak, tadi niatnya saya kalau nggak buru-buru mau bawa susu. Terima kasih. Terima kasih. Ya Allah.